Kemenpan RB nomor 20 tahun 2022 itu sudah dijelaskan bahwa disitulah kalau ingin tahu lebih jauh mengupas penempatan, silahkan baca dengan mendalam. Kalau misalnya belum jelas, silahkan diskusi dengan sesama teman, karena memang kadang-kadang untuk memahami satu peraturan kita punya interpretasi masing-masing. Nah, di sini kita mengupayakan penempatan pada sekolah induk dan setelah itu, jika pun di satu sekolah ada guru honor lain yang belum diangkat, tidak boleh digeser oleh guru lain. Meskipun ada P1 yang nilainya tinggi, tapi ada guru honor di sekolah itu, di sekolah lain ya, karena boleh ditempatkan di sekolah lain, tidak boleh menggeser guru tersebut. Ini belajar dari pengalaman seleksi tahun 2021, di mana banyak guru yang tergeser sehingga dia berhenti dari pekerjaannya sebagai guru. Tahun 2022 berdasarkan semua upaya kasus-kasus yang terjadi di tahun 2021. Sehingga ini akan terus kita perbaiki sesuai dengan berbagai masukan kasus-kasus yang terjadi. Sebagai orang yang berpendidikan, kita tentu tidak akan melihat satu titik di sana. Jika ini ada masalah, tentu kita akan sempurnakan terus-menerus. Inilah yang terjadi di seleksi 2022 ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan. Jelas ya di sini bahwa tidak boleh lagi ada tidak boleh lagi bilang ada guru yang tergeser karena ada P1 yang nilainya lebih tinggi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan. Semua guru honorer adalah prioritas kita bersama. Tidak ada yang hanya ini yang diselesaikan, itu dibiarkan. P1, P2, P umum itu adalah semua guru-guru kita. Bisa jadi P3 adalah orang-orang yang sudah berumur 40-50 tahun ke atas yang belum beruntung mencapai nilai ambang batas. Oleh karena itu benar-benar tidak boleh digeser dari sekolahnya. Itulah yang mengikat mengapa jika ada P2, P3 yang lulus sementara P1 masih ada. Bapak Ibu yang saya hormati, sekedar informasi Bapak Ibu. Kita punya tusi yang berbeda-beda dalam Pansenas. Di Kemendikbudristek, tusinya adalah mengusulkan dan menghitung kebutuhan. Mohon dipahami. Jangan memaksa Kemendikbud untuk mengangkat. Itu tidak mungkin. Kemendikbud tugasnya adalah mengusulkan kebutuhan berdasarkan data kami. Lalu menyelenggarakan seleksi itu pun berkolaborasi dengan Panselnas. Yang mengumumkan adalah Panselnas, bukan Kemendikbud. Jadi ini yang harus Bapak Ibu tahu dulu, supaya tidak berinterpretasi narasi yang salah. Ini ada kebutuhan kita usulkan Kemenpan RB tahun 2022 ini adalah 781.844. Namun Bapak Ibu, setelah usulan ditetapkan oleh Menpan menjadi formasi dan disampaikan ke Kemenkeu untuk anggarannya, nanti Bapak Ibu bisa cek ya, surat dari DJA itu termasuk 781.000 orang. Namun dalam rakor, Bapak Ibu, pemerintah daerah hanya mengajukan 131.000 saja. Bapak Ibu, kami ngamen, Bapak Ibu ya, ke Pemda-Pemda agar formasinya ditambah, supaya banyak guru yang lebih banyak yang terangkat. Sehingga kita datangin di Region 1, Region 2, Region 3, Region 4. Jadilah formasi itu menjadi 319.029. Alhamdulillah, sekarang kita berkolaborasi dengan baik dengan PGRI. Saya sangat menaruh harapan pada PGRI, sesuai dengan tugas kita masing-masing. Saya ingin PGRI membantu mengadvokasi Pemda untuk tahun ini dan akan datang agar formasinya sesuai dengan perhitungan kami. Inilah bentuk kolaborasi yang baik antara kita, supaya tugas advokasi ini berjalan dengan baik. Biarkan kami bekerja sesuai dengan tidak perlu tanya seberapa berat pekerjaan itu, sudah bagian dari tugas kami, tapi bantulah kami dengan advokasi kepada Pemda-Pemda sehingga Pemda mengusulkan formasi yang sama. Bayangkan Bapak Ibu, jika tahun ini formasinya 781.844, selesai urusan kita. Karena inilah kebutuhan kita, menutup semua kekurangan guru di tahun 2022. Apa daya, formasi baru 40,8%. Sehingga kita harus terus bekerja keras untuk terus melakukan advokasi agar tahun depan, nanti di slide berikutnya saya akan sampaikan usulan kita, itu bisa dibantu oleh Bapak Ibu dari PGRI dimanapun berada di Indonesia ini tanpa kecuali untuk membantu mendekati daerahnya masing-masing. Mohon kami dibantu. Bapak Ibu, ini tadi sudah ya, ini sudah, mohon maaf. Ini kami sampaikan hasil seleksi 2 tahun ini.
kita sangat patut amat sangat bersyukur Bapak Ibu. 2 tahun ini 544.180 guru sudah menjadi ASN dari guru honor. Ini jumlah yang luar biasa besar sepanjang sejarah. Pernahkah ada satu seleksi mencapai angka 544.000? Setengah juta lebih. Belum pernah ada Bapak Ibu. Ini kami bukan untuk minta diapresiasi. Sudah biasa Bapak Ibu kita bekerja. Ini kami hanya menyampaikan kepada semua pengurus PGRI. Mohon ini dilihat 544.180. Dan sisanya mari kita kerjakan bersama-sama. Tahun 2022 ini ada 319 form. Ini sekali lagi diketahui ya, Bapak Ibu guru yang ada di sini, nanti di YouTube bisa diputar ulang. Kita punya 319.000 formasi. Tahun ini Bapak Ibu, kita hanya baru berhasil mengisi formasi itu 78,5%, 250.320. Saya sebut ini besar, tapi hanya masih ada 68.709 formasi yang kita kembalikan ke Pemda tidak diisi. Dan Bapak Ibu, berdasarkan Permenpan yang ada, maka kita lihat di sini ya Bapak Ibu. Usulan P1, kebutuhan kita menghitung 161.000, Pemda hanya mengusul 125.000. P2 dan P3 seperti ini. Ini hasil akhirnya. P2 THK2 itu mendapatkan prioritas 7.500, mendapatkan hasil 7.510, P3 108.171. Kemudian pelamar umum ini, ketika sudah tidak ada lagi P1, P2, P3, maka ini diberikan formasi untuk pelamar umum. Apa daya? Pelamar umum formasinya 60 ribuan. Nih, di sini ya, formasi yang dihitung 63.724. Ternyata pelamar hanya 32.788 dan yang lulus hanya 3.700, hanya 10%. Sehingga saat ini masih banyak formasi yang kita kembalikan ke Pemda. Saya sering mendengar, tuntaskan dulu P1, baru P2, P3. Begitu ya, itu sering saya dengar. Saya bicara fakta kepada Bapak Ibu semuanya. Ada sisa formasi 68.709. Lalu kita lihat di sini, ada P2, P1 yang belum mendapatkan penempatan 62.645. Jika kita bisa langsung ditempatkan, sisa Bapak Ibu formasinya. Mengapa tidak bisa kita tuntaskan? Mohon melihat peraturan. Jadi ketika saya ingin tuntaskan dulu, baru mikir yang lain. Ya, saya mau. Tetapi lihatlah faktanya Bapak Ibu. Ini ada 68 formasi. Contoh yang gampang saja. Ini di Kabupaten Purworejo Bapak Ibu. Di sana tersisa formasi 209 formasi, 147 guru kelas, bimbingan konseling 62. Kalau ditotalkan berarti 209. Yang P1 yang masih ada di sana itu adalah 30 untuk BK, untuk bahasa Inggris, dan 6 untuk prakarya. Karena kita mengacu pada peraturan teta linearitas, maka guru-guru di Purworejo P1 ini padahal masih ada 200 lebih formasi tidak bisa ditempatkan. Padahal P1-nya hanya 36. Ini Bapak Ibu fakta yang harus kita ketahui bersama. Loh kenapa dulu kalau memang kayak gitu kok ada P1? P1 itu sebenarnya hanya melewati ambang batas, belum lulus. Lolos ambang batas, belum lulus. Siapapun yang melalui ambang batas itulah P1 tahun 2021. Saya lanjutkan Bapak Ibu, mengapa ada formasi yang kosong, ada formasi yang tidak ada pendaftarnya di daerah timur, tadi yang datang ke sini semuanya. Kelulusan pelamar umum sedikit, jumlah ketersediaan formasi tidak sesuai dengan jenis mata pelajarannya. Ini adalah distribusi daerah-daerah formasi yang tersisa dari hasil seleksi ini. Berapa yang paling banyak? 20 besar formasi yang tidak terserap. Ada tempatnya, tidak ada gurunya. Guru kelas, guru penjaspek, guru kelas paling banyak. Itu urutan sampai 20 besar. Yang terakhir IPS. Di mana daerah-daerah yang tidak terserap, makin ke bawah ini adalah daerah timur. Misalnya Papua ini paling banyak. Papua Barat, di atasnya Maluku Utara. Lalu di mana ada sisa formasi yang besar yang tidak terserap, kota besar, Jawa Tengah 2.400, Jawa Timur 2.400,
Kemudian ada lagi yang mencapai angka 7.000. Ini mana ya? Ada yang angkanya 4.000, ini adalah 4.000, ini adalah Kepri. 7.000 itu adalah Sulsel. Ini Bapak Ibu, data kami terbuka. Jadi jika Bapak datang ke kami baik-baik, apapun yang Bapak Ibu minta akan kami kasih. Ini sudah ada, baru saja datang dengan berbagai permasalahan. Wah, marah-marah. Izin, boleh nggak dicek ke bagian data? Sekarang baru tahu bahwa sebenarnya bukan seperti yang ada dalam pikiran mereka masing-masing. Nah, Bapak Ibu, inilah saya sampaikan penempatan guru lulus basic grade. Ini adalah 193. Ini adalah usulan yang Pemda, tapi kami bisa optimalisasi dengan berbagai cara. Ini dapatlah 130.882. Lalu ini ada menyisakan pekerjaan rumah Bapak Ibu, 62.645 P1 yang belum dapat ditempatkan. Kami menghitung jika formasi diusulkan Pemda penuh, itu ada 45.307 yang akan dapat penempatan tahun ini, tahun 2023 ini. Tapi kami perlu koordinasi dengan Pemda dan kami minta bantuan Bapak Ibu semuanya, pengurus PGRI yang mulia. Nah, karena masih ada 17.382 yang berdasarkan data pemetaan kami, ini tidak terserap, maka sekarang kami sedang bekerja untuk menyesuaikan peta linearitas biar lebih fleksibel. Jadi misalnya sekarang kami sudah menyusun bahasa Inggris linear dengan SD. Maka nanti guru bahasa Inggris yang tadi banyak yang belum terserap bisa menjadi guru kelas SD. Ini kami sedang pikirkan supaya 17.000 ini juga bisa terserap habis di tahun ini. Perlu kerja keras bersama. Ini adalah petanya. Selanjutnya ini saya masuk ke topik berikutnya Bapak Ibu. Ini yang sedang dibahas terus-menerus oleh masyarakat, oleh pihak-pihak lain. Saya ingin menjelaskan sebenarnya. Ini sebenarnya ya. Bapak Ibu, 3.000 ya, mohon maaf, kami sangat bersimpati jika Bapak Ibu sudah pernah mendapatkan notifikasi penempatan dalam akun, tetapi terpaksa harus pembatalan penempatan. Saya ceritakan sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, pada bulan Oktober 2022 ada pendaftaran penempatan bagi P1. Pada saat itu, beberapa guru yang sebenarnya rankingnya di bawah mendapatkan notifikasi. Karena rankingnya di bawah norma daerah seluruh Indonesia. Sehingga ada yang ternyata setelah masuk ke daerahnya rankingnya jauh di bawah. Mereka mendapatkan notifikasi. Lalu ada seleksi administrasi masa sanggah, gitu ya. Seleksi administrasi masa sanggah itu, ini saya lihat dulu jadwalnya. Di jadwal ini, jadwal awal itu harusnya di bulan 18 sampai 20 Februari, pengumumannya itu di tanggal 26 Februari. Tapi dengan tanggal 26 Februari kita belum mengumumkan. Lalu kembali ke sini Bapak Ibu, setelah seluruh yang 130.000 guru yang mendapatkan notifikasi, termasuk 3.000 ini mendapatkan notifikasi, lalu ada sanggah dari orang lain, dari instansi pelamar tersebut. Mereka tidak bisa menyanggah lewat akun, mereka menyanggah lewat Dinas Pendidikan melalui portal guru P3K kemendikbud.go.id. Karena yang tidak itu nggak bisa melanjutkan sanggah, mereka melakukan sanggah. Sanggah kami terima banyak sekali. Dari sekian banyak sanggah, lalu kami mengecek, memverifikasi lagi aduan sanggah tersebut. Ternyata ada 3.043 guru pelamar prioritas 1 yang tidak bisa ditempatkan karena ada nilai yang lebih tinggi. Lalu karena ini terkait dengan keputusan Panselnas, kami mengajukan usul perubahan pelamar prioritas 1. Usul kami sampaikan 16 Februari, dapat surat persetujuan dari Menpan tanggal 27 Februari. Lalu kami ada rapat Panselnas melibatkan seluruh Panselnas, bukan hanya 4 kementerian dengan BSSN, dengan BRIN dan lain sebagainya. Dalam rapat itu diputuskan untuk Kemendikbud mengumumkan pembatalan penempatan tersebut. Jadi bukan Kemendikbud. Kalau ditugas untuk mengumumkan, ini adalah proses sanggah yang biasa terjadi. Tahun lalu ada 15.000 sanggah, 2.000 yang mendapatkan penempatan. Saat ini masih terbuka sanggah, ada 250.000. Dibuka kesempatan sanggah bagi siapapun yang keberatan dengan 250.000 yang diumumkan tanggal 8 sampai 9 kemarin. Jika data itu match dan itu adalah perlu kita verifikasi, kita akan verifikasi. Bisa jadi 250 itu akan berganti pemenang.
Bapak Ibu yang saya hormati, kok begitu? Ini aturan dari seleksi ASN P3K. Di kementerian manapun, di PNS pun ini terjadi. Wajar Bapak Ibu. Ini adalah ilustrasinya. Pada saat itu seharusnya antrian pemenang berdasarkan Permenpan dan Permendikbud diurutkan berdasarkan ranking. Ada 1, 2, 3, 4 ranking yang antri di dalam satu daerah. Lalu pemenang ini mendapatkan notifikasi, pemenang ketiga mendapatkan notifikasi. Bapak Ibu, nomor 2 ini adalah guru PGRI juga. Dia adalah bagian P1. Jadi bukan Bapak Ibu yang mendapatkan notifikasi lalu batal yang terdolimi. Tetapi jika sampai guru yang nilainya lebih tinggi ini tidak mendapatkan, kita tidak berupaya untuk membetulkan siapa yang lebih terdolimi. Karena memang yang 3043 ini belum berhak saat ini, hanya soal waktu. Sehingga akhirnya seharusnya guru 2 ini yang menduduki posisi yang tadi diumumkan. Lalu kami harus mengumumkan, mohon maaf, inilah fakta. Karena jika tidak diumumkan, Panselnas yang akan mendapatkan permasalahan di belakang hari. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin tanggal 10 Maret audiensi. Yang kemarin jadi narasumber Bu Dewi Nurpuspitasari, Pak Apen Sodikin. Dia sudah tahu persis, sudah mendapatkan jawaban saya. Kalau dalam satu forum dia mengatakan belum mendapatkan jawaban saya ulang kembali yang saya paparkan pada saat itu. Ini adalah mereka yang mendapatkan. Lalu Bapak Ibu, ini yang hanya 9 ini bukan acak, mereka yang bertanya. Dari yang bertanya ini, Bu Dewi, guru SD Negeri Jaya Mulia 2, dia sudah tahu persis ranking nilainya ada 1494. Dan dia dari Kabupaten Bekasi, guru kelas formasinya hanya 782. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana jika orang yang seharusnya berhak ini, lalu sekarang dia tidak mendapatkan, sementara yang sebenarnya rankingnya di bawah yang akan ditempatkan di tahun ini lebih dulu menepati. Dia yang harus menjadikan perhatian kita. Siapakah dia? Dia juga gurunya PGRI. Dia anggota PGRI juga. Jadi kita harus berjuang sesuai dengan yang benar. Pak Apen Sodikin yang kemarin juga datang ke kantor juga menyampaikan masalahnya. Dia sudah tahu persis, dia guru di Provinsi DKI Jakarta, guru bahasa Inggris. Rankingnya 546. Dan dia di kuota DKI hanya 394. Jika kuotanya 546, beliau terangkat. Ini data Bapak Ibu. Jika 3043 ini ada yang keberatan merasa nilainya seharusnya dapat, kami terbuka kesempatan seluas-luasnya Bapak Ibu untuk melakukan sanggah. Ini datanya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sengaja paparkan ini, dan jika ada yang bertanya, saya akan tunjukkan datanya. Ini saya bersama tim teknis saya. Yang datang kemarin semuanya, memang saya sangat prihatin buat Ibu Titi Erna Afriani. Dia ranking 10 padahal formasinya cuma 9, nyaris. Kemudian tertukar dengan yang ranking 2 misalnya. Seharusnya ranking 2 itu yang jadi nggak dapat formasi. Yang sangat prihatin juga Pak Yusuf Mubarok. Dia dari Cianjur, guru matematika. Dia ranking 10, formasinya hanya 9. Saya prihatin untuk semuanya karena Bapak Ibu semuanya ini adalah bagian dari 62.000 yang sekarang belum beruntung. Dan 62.000 itulah yang harus kita prioritaskan tanpa kecuali. Bapak Ibu, kalau di luaran tersiar berita yang tidak benar, saya ingin luruskan ya Bapak Ibu, bahwa bagi yang ini, guru-guru 3043, itu adalah sebenarnya bagian dari sini. Bagian dari 62.645 ini. Pada beliau-beliau, pembatalan terjadi adalah bagian dari proses sanggah dalam seleksi. Kami terbuka untuk audiensi, untuk advokasi, untuk pertanyaan apapun, terbuka. Semua yang datang ke sini kami jawab. Yang dibatalkan bukan kelulusan P1-nya, tapi penempatannya, karena memang ada nilai yang lebih tinggi. Yang kedua, para pelamar tersebut tetap berstatus P1, tidak, dan tetap kami prioritaskan, karena P1 adalah prioritas 1. Yang ketiga, para pelamar tersebut akan otomatis diikutsertakan dalam proses seleksi berikutnya. Dengan status P1, ya, seperti yang lain, semua P1 kan statusnya sama, dia adalah prioritas. Dan yang keempat, jangan khawatir, Bapak Ibu tidak akan tergeser dari sekolah induk. Jika ada sekolah yang menggeser, laporkan kepada kami atau ke PGRI, biar PGRI yang ngomong kepada saya. Saya tentu akan tindak lanjuti. Ini Bapak Ibu, sudah jelas ya, kasus 3043 adalah proses yang wajar. Dan ini bukan keputusan Kemendikbud, Bapak Ibu harus tahu. Ini adalah keputusan Panselnas. Kami bertugas untuk mengumumkan.